berdoa. Amin, berdoa selesai. Amin. Oke, Ya. Pak Tajib, ya. Ya, Pak Hendro. Saya setting musik Dulu, ya, Pak ya. Hendro ya. 10 menit lagi sebelum acara kita mulai. 10 menit ya, Pak Hendro ya. Ya, karena kita tidak, karena pesertanya masih belum ini ya, Pak Tajib. Ya, betul, betul. Di sholat mungkin Pak Tajib ya, karena ini waktunya juga sholat Pak Tajib ya. Ya, betul Pak Hendro ya. Kita sapa-sapa dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Ya, kita sapa-sapa dulu. Ada Bu Hajah Usdri Japsi. Selamat malam Bu Hajah. Ya, Pak Yayat Sarif Hidayat. Oh, sambil nyetir ya Pak ya. Luar biasa. Hati-hati di jalan. Ada Ibu Sanem. Ada Bu Karsih ya. Nah, ini ada Ibunda Maya Laksmi. Ada Victoria. Bu Victoria dari Pekanbaru. Oh, ini ada yang lagi senam detok ini ya, Pak Haji Sipar Marta di meja. Selamat malam Pak Haji. Ya, ada Mira dari Kalibata ya. Ada Pak Margiono. Selamat malam Pak Margiono. Ya, ada top leader kita dari Magelang ya, Pak Dewa. Luar biasa Pak Dewa. Ya, ada Ibu Elvita Monanda ini dari Riau, Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, ada Bu Feni Fahlevi ya dari Semarang. Ya, selamat malam Semarang. Ada Ibnu Soim Al Amin. Ya, ya. Ada Pak Andi Tangerang ya. Ada Pak Dito Nugroho. Selamat malam Pak Dito. Ya. Ya, Pak Yayat Sarif Hidayat. Ada Pak Yayat ya. Ada Bu Indah Retnowati. Ada Ibu Nurul. Ya. Bapak Ibu yang lain boleh nyala. Dan sebagian yang belum langsung ya Pak Tajib ya. Betul. Masih berapa menit? 7 menit lagi ya Pak Hendro ya. Pak Tajib. Oke. 54 peserta. 54 peserta. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk ini ya. Ya, ya, ada Pak Budi juga. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Haji. Waduh, Pak Haji Budi nih. Waduh, luar biasa. Selamat malam. Iya. Ya. Siapa lagi Pak Tajib? Ada siapa lagi ya Pak Hendro ya? Ada siapa lagi? Ada Pak Kasman ya, Pak Kasman. Pak Kasman ya. Ya. Dari Kudus ya belum. Betul. Selamat malam Pak Kasman. Kayaknya Pak Guru ini ya, Pak Kasman ya. Oke, ada siapa lagi Pak Hendro? Boleh Bapak Ibu dibuka videonya ya. Karena kita akan mulai tepat jam 20.10. Oh, ada Pak Anton dari Solo. Yo, ini nonton bareng ya Pak Anton ya, luar biasa ya dengan istrinya. Selamat malam Pak Anton. Ya. Oke. Joshua, selamat malam. Ya, Kak Tata, selamat malam. Nah, Pak Joshua ya. Iya, Kak Tata, selamat malam. Ini kayaknya Kak Tata lagi nyetir ini, luar biasa memang ya. Pak Denny. Wow, Pak Denny Hardadi ya. Luar biasa ini Pak Denny ya. Aduh, Bunda, Bu Sri Kuntarti, Bu Hajah, selamat malam Bu Hajah. Oke, siapa lagi Pak Tajib? Ya, siapa lagi ya? Bapak Ibu boleh buka kameranya dong, biar kita bisa saling menyapa ya. Oke. Saya juga sambil menghubungi tim Anda. Oke, mungkin ini tim Bapak Ibu semuanya. Oke, masih ada waktu 6 menit lagi. Oke, ada siapa lagi Pak Tajib?
Oh, ini luar biasa. Masih ada 4 menit. Ya, 4 menit Bapak Ibu sebelum kita betul-betul mulai. Waduh, ini ada Budina Tambaru. Waduh, Budina senyumnya lebar sekali ya ini ya. Iya. Kayaknya habis dapat bonus ini. Nah, buat ini pastikan hadir karena hari ini materinya baru Pak Tajib ya. Betul, baru ini ya. Iya. Materinya luar biasa ya Pak Hendro ya. Materinya baru ya Pak Hendro ya. Betul. Ya, betul. Ini Pak Tajib ya. Betul. Di training card. Iya. Membantu Bapak Ibu di lapangan. 58 peserta. Oke. Betul. Oke. Oke, kita lihat 3 menit lagi Bapak Ibu sebelum kita mulai. 3 menit lagi. Oke, sebelum kita mulai. Oke, Pak Tajib. Oh, ada Bu Hajah Warsini ya dari Kendal. Bu Hajah, selamat malam. Oke. Ya. Oke. 3 menit Pak lagi. Hendro. 3 menit lagi ya. Saya sambil menghubungi Bapak Ibu ya untuk bisa masuk. Ini karena belum semuanya masuk saya lihat. Betul. Nah, ya Pak Tajib, kalau sampai Anda ataupun Anda nggak hadir malam hari ini, karena malam hari ini Ya rugi sekali ya kalau sampai nggak hadir ya. Karena ini materinya wow yang diulas luar biasa sekali nanti sama expert kita. ya betul. Ini spesial ya, spesial training produk kita malam hari ini Pak Tajib. Betul Pak Hendro. Training produk ya. Produk yang juga luar biasa. Luar biasa ya. Ya betul Pak Tajib. 2 menit lagi Bapak Ibu. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Oke, 2 menit lagi. Ya. Dari Tangerang belum kelihatan Pak Tajib ya. Belum kelihatan ya ini Tangerang ya. Oke, dari mana lagi? Baru Pak Andri ini yang kelihatan ya. Nah, dari juga belum kelihatan, Jawa Tengah juga belum kelihatan. Ya. Oke. Ya. Oke Pak Tajib, kita mulai aja Pak Tajib. Oke Pak Hendro, kita mulai Pak Hendro. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Buat para member Norlan Indonesia, Norlan Family, kami ucapkan selamat datang di acara Special Leaders Training. Oke, ini waktunya kita belajar Pak Tajib. Ya. Betul. Ya, buat untuk menambah pengetahuan kita, knowledge kita tentang produk-produk Norlan, saatnya kita belajar malam hari ini. Jadi pastikan Anda dan semua tim Anda hadir karena materi malam hari ini belum ada di materi kita sebelumnya Pak Tajib ya. Yes, betul sekali Pak Hendro. Ini terkhusus untuk produk detox. Oke, selamat malam Pak Kohar. Ini baru masuk ya. Oke, timnya boleh diminta hadir Pak Kohar. Oke, dari Banjarnegara. Oke, Pak Tajib, seperti biasa di awal acara kita akan selalu ada pengumuman untuk Tree Top Active dan Tree Top Performance Leader kita di minggu kedua ya. Di minggu pertama bulan November. Tapi karena berhubung ini baru minggu pertama, jadi kita belum ada punya nominatnya, belum ada. Yes, belum ada nominasinya ya. Berikutnya ya. Betul. Kita menjadi ya bisa berkesempatan menjadi yang nominat dari Tree Top Active dan Tree Top Performance Leader kita. Oke, Pak Tajib. Ya. Oke, untuk itu kita mulai saja. Oke, nah di sesi pertama ini Bapak Ibu kita akan berkenalan juga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih baru, mungkin belum mengenal beliau. Oke, beliau ini adalah seorang yang luar biasa. Beliau juga sudah menjadi top di manajemen di perusahaan-perusahaan internasional dan juga beliau sudah banyak strategi beliau berikan
perkembangan bisnis dari member-membernya. Oke, Ya. untuk itu Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut Oke, ini dia CEO Norlan Asia Pasifik, Mr. Jack Yo. Oke, ya. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Aku Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke, semangat pagi. Semangat pagi, Ya, my Nolan family. keluarga besar Norlan Indonesia. Ya, today, Monday again. Ya, it's Ya. meaning already 5 day finish ya. Ya, hari ini Senin lagi ya Bapak Ibu ya, artinya sudah 5 hari atau 1 minggu sudah berlalu. Ya, so how you feel from this 5 day? What's your result? Are you feel good enough? Still moving on? Ya, Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Sudah cukupkah menurut Bapak Ibu sampai hari ini? Still follow with your target and move on. Ya, kita selalu follow target-target Bapak Ibu ya, dan kita harus selalu berjalan Bapak Ibu. I must tell everybody, in Yeah. this few days, have a big situation happen in northern Indonesia. Iya, Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu. Pada beberapa hari ini ada hal yang terjadi pada Norlan Indonesia, Bapak Ibu. Yeah. So, what kind of situation is only 5 days already have someone willing to become our detox center? Iya, dan kabar baik tersebut adalah ada seseorang yang berjuang untuk menjadi detox center Norlan Indonesia, Bapak Ibu. Yeah. In the Purworejo. Ya, di Purworejo, Bapak Ibu. Mana Purworejo, Bapak Ibu? So, that's a big problem for the new detox center owner of the Nasiban, right? Sibun. Ya, Bapak Ibu, kita kasih plus yang luar biasa ya untuk detox center Norlan Indonesia di area Purworejo, Bapak Nasibun. Yeah, give a big proud to the Nasibon. Iya, Bapak Ibu, kita tepuk tangan yang meriah ya untuk Pak Nasibun ya Bapak Ibu ya. Yeah, Nasibon is okay. Yeah. Our new detox center. Ya, Pak. Halo Pak Nasibun. Ya, Ya. detox center terbaru kita ya dari area Ya. Purworejo. Selamat malam Pak Nasibun. Ya, selamat datang di our detox center. Ya, selamat datang menjadi detox center Norlan Indonesia. Ya, can that Nasibon say something? Ya, boleh sampaikan sesuatu Pak Nasibun kepada semua member Norlan Indonesia, Bapak. Silahkan Pak Nasibun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
best Norland ya. Norland Indonesia, the best. Yes. Oke, perkenalkan nama saya Nasibun. Saya tinggal di Kota Purworejo, Jawa Tengah. Saya sangat bangga bisa bersama dengan keluarga besar Norland Internasional, khususnya Norland Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada leader saya, Pak Dewa, yang ada di Magelang, yang telah mengenalkan saya. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Tajib yang selalu berkenan membimbing saya. Dan saya berharap ke depan, karena saya masih new, masih baru, saya masih menyesuaikan diri, tapi saya punya keyakinan, semangat yang sangat luar biasa bahwa Norland ini bisa membantu banyak orang, bukan hanya kesehatannya, tapi dari segi finansial. Atas support dari Norland ini, saya mencoba untuk bersama-sama pengen belajar dan membangun bisnis ini. Oleh karena itu, ya semoga detox center yang sedang kami rintis ini bisa membantu teman di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah terdekat seperti Jawa Tengah, DIY, dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian sementara dari kami. Mohon doanya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nasibun. Thank you. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Nasibun, kata Mr. Jack. Yeah. And everybody, as you know, detox center is our Norland strategy, one part of the Norland strategy. Ya, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, detox center adalah salah satu strategi Norland untuk mengembangkan bisnisnya. Because the Indonesian is very wild company, so cannot have a very smoothly delivery to the everywhere. Ya, Bapak Ibu, negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, Bapak Ibu, dan biasanya punya masalah terkait dengan pengiriman. So if we already have this kind of detox center can helping every area can doing the customer service issue. Iya, jadi dengan adanya detox center di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, itu akan memudahkan kita dalam delivery produk ya, dan isu-isu terkait dengan pengiriman produk. So in this moment, in everywhere, I expectation everywhere in the future all have the detox center in your area. Dan harapan kami, Bapak Ibu, detox center tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yeah. So welcome join to the Norland. Ya, selamat datang semuanya join di Norland. When we join to the Norland, we always thinking about Ya, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join di Norland, tentu harapan Bapak Ibu yang utama ya, dan yang pertama adalah ingin sukses di Norland. Now I will asking you, are you feel you are a goal? Iya, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yakin Bapak Ibu akan sukses di Norland? If you feel you are a goal, you must thinking about every goal is start from the gold mine. They cross the gold mine and should be have so many any kind of procedure just can become a gold. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa Ibu adalah emas? Karena apa, Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu adalah emas, Bapak Ibu harus tahu bahwa emas hasilnya biasanya melalui proses yang sangat panjang, yaitu tambang. Bapak Ibu, tambang emas, Bapak Ibu. So from the gold mine to become a gold, something like from zero to the hero. How you feel? Is easy or not? Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu emas, Bapak Ibu, itu seperti
dari from zero to zero, Bapak Ibu. Artinya dari hal yang tidak kita perkirakan, hasilnya akan jauh luar biasa. We all know we are survival in this all from the younger survival until now. It is already not easy. Ya, Bapak Ibu, kita tahu, Bapak Ibu, kita sudah tumbuh sekian besar, sekian umur kita sudah seperti sekarang ini, tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Sometimes we will have so many suffer, yeah, so many problems, so many stuck in everywhere. And how you feel, how you visit, how you move on again. Iya, Bapak Ibu. Sampai kita sejauh ini, Bapak Ibu, kita banyak tantangan, Bapak Ibu, banyak rintangan, dan kita masih tetap bisa berdiri tegak, Bapak Ibu. Apa yang Ibu lakukan, Bapak Ibu? I believe God always tell us this kind of suffer is only a test. Iya, Bapak Ibu, apapun itu, Bapak Ibu, hal-hal yang ada di kita itu adalah sebuah tes, Bapak Ibu, sebuah ujian. Maybe you already have experience from the multi-level company, but actually when you come to the Norland, you will feel I already have so many experience. I just do my own. So you just do by your own. In the beginning, you will more faster. You can earn money, but sometimes you will get the trouble in the future. But actually, if you really want to become a good top leaders, become a goal, you must, have experience for the suffering. Iya, Bapak Ibu, ketika kita sejauh ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman di banyak multi level seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join di Norland, Bapak Ibu bisa sangat cepat untuk mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi pada suatu saat mungkin Bapak Ibu akan menghadapi kendala-kendala yang tidak terpikirkan sebelumnya, Bapak Ibu. So I want to tell you, if you want to become this kind of good people, you must testing your heart, testing your mindset, and testing your powers, and also everything must become good. Ya, dan Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi hebat di suatu tempat, Bapak Ibu, kita harus betul-betul belajar, Bapak Ibu. Kita harus mengetes diri kita. Kita harus belajar apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu, sehingga kita dapat melakukan hal yang terbaik ke depannya. Now I want to sharing a video to you. I want you listen and go into your heart, go into your mindset, and thinking about what this video want to show you, what kind of meaningful. Ya, Bapak Ibu, Mr. Jack akan sharingkan sebuah video di mana nanti video tersebut akan ada maknanya seperti apa yang bisa mengimpact Bapak Ibu. Where's my video? Wait me a moment now. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu, Mr. Jack lagi pasang videonya. Can you see my screen now? Bisa. Yes, sir. Okay. Where's my video? Oh, here. Can you hear that? Ya, can, sir.
Okay. Okay. Are you ready looking this video? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu betul-betul memperhatikan videonya, Bapak Ibu? Yeah. This video, are you feel? For example, now you are already in the Nolan Indonesian. Maybe you have your personally the experience, or you don't have any kind of experience. Iya, Bapak Ibu, itu seperti halnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di Norland, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman di sebelumnya ataupun ada yang belum punya pengalaman di sebelumnya. When the management team always asking you, yeah, we're talking about 3 steps you must work in the Norland. I want you every day doing the offline personally presentation. And I always asking you, you must come on the room to learn something. How you feel? Is more pressure in your shoulder or not? Ya, seperti halnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dikasih misalnya arahan dari tim manajemen ya untuk melakukan presentasi harian Bapak Ibu atau datang ke Zoom atau melakukan hal-hal yang lain, apakah Bapak Ibu merasa banyak beban di pundak Bapak Ibu? Before we talking about if you really want to become a gold, if you really want to become a top leaders, of course, suffer will come in. Iya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin betul-betul menjadi top leader atau seperti halnya emas Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu cobaan atau tempaan akan banyak datang. But we still willing to follow for God the word. Why? Because we believe the God. Ya, tetapi kita tetap selalu mengikuti arahan-arahannya. Karena apa? Karena kita percaya pada Tuhan. We don't care about the suffer. We still move on. Ya, kita tidak peduli akan adanya tempaan itu. Tetapi karena kita ingin tetap maju, Bapak Ibu. But in the Northern Indonesian, we asking you, you must eat by yourself. Are you all eat all the product by yourself? Ya, dan ketika Noraran Produk mengarahkan Bapak Ibu untuk konsumsi produk, apakah Bapak Ibu masih betul-betul konsumsi produk, Bapak Ibu? After you eat the product, you have some feeling. Do you know about the product knowledge? Do you already learn from the Nolan management team and can explain to someone? Apakah juga Bapak Ibu ketika setelah konsumsi produk, apakah Bapak Ibu betul-betul tahu tentang produk knowledge Bapak Ibu dari tim manajemen Bapak Ibu? And second of all, I always asking you must doing the personally presentation to the sharing to the all the your friend and all the people. Are you do for that? Dan yang kedua Bapak Ibu ketika langkah yang kedua yaitu Bapak Ibu presentasi atau mengenalkan atau memaparkan produk ke semua teman-teman Bapak Ibu, apakah juga Bapak Ibu melakukannya? And also, are you already learn how to presentation? Dan Bapak Ibu juga di situ bisa belajar bagaimana presentasi. And third one, help your downline to doing the presentation.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, membantu downline Bapak Ibu untuk melakukan presentasi. So that is meaning in the public speech. Are you learn from the public speech? Ya, dan itu artinya Bapak Ibu public speaking. Apakah Bapak Ibu juga belajar terkait dengan public speaking? Yes, as you know, when we want to move on and become a big team, become a big leaders, yes, so many knowledge and so many skill we need to learn. Ya, dan ketika kita betul-betul pengen sukses Bapak Ibu, betul-betul pengen menjadi jauh lebih baik Bapak Ibu, banyak pengetahuan yang harus kita pelajari. And learn, not only learn, you should be switched to the execution. In the end, you just can switch until equal have the offset and equal have the bonus. Dan itu Bapak Ibu tidak hanya belajar saja, tetapi apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu kita rubah menjadi praktek. Kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, dari situlah Bapak Ibu kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. So that's meaning, yes, become a top leader, still have some responsibility in your shoulder. Ya, itu artinya Bapak Ibu ketika kita pengen menjadi top leader yang luar biasa handal Bapak Ibu, kita banyak beban, banyak tanggung jawab yang ada di pundak kita. Yeah. It's not only thinking about, oh, I already find 2 people and these 2 people will earn the money for me. Not always something like that. Ya, tidak hanya sekedar kita hanya cari uang di sini Bapak Ibu. Tidak, bukan itu arahan kita. You must have a stronger heart and stronger mind because when you got some suffer, some trouble, you must have this kind of spirit can move on and also believe yourself, you can success in the Nolan. Iya, Bapak Ibu, tentu kita akan banyak tempaan Bapak Ibu, banyak cobaan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, percayalah itu yang akan membuat kita jauh lebih bisa sukses ke depannya. And not only you are learn, always come on the Zoom. You must asking you all the downline should be coming on you. Iya, tidak hanya Bapak Ibu sendiri yang datang ke Zoom Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus bisa meyakinkan downline Bapak Ibu juga untuk bisa datang belajar bersama di Zoom meeting seperti ini. I want asking everybody, if you already have member, next time our Zoom meeting, I want asking everybody, you must bring your all downline to come on this special leaders training. Iya Bapak Ibu, dan ketika banyak ada Zoom training seperti ini Bapak Ibu diharapkan bisa mengajak semua member-member Bapak Ibu ikut ke dalam Zoom seperti ini. You can choose an easy way. You always can choose the easy way. But easy way in the future, you cannot see the future. Ya, kita bisa saja Bapak Ibu memilih jalan yang sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu jalan yang mudah itu kita tidak bisa melihat masa depan. When another way is you already give, you just have opportunity to get. Ya, Bapak Ibu, ketika kita banyak memberi Bapak Ibu, kita punya harapan Bapak Ibu untuk mendapatkan yang jauh lebih banyak. So that is meaning taking and giving. But always is giving should be more than taking. Iya Bapak Ibu, itu artinya adalah ketika kita banyak memberi, kita juga akan mendapatkan hasilnya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus banyak berjuang Bapak Ibu. Kita harus banyak memberi Bapak Ibu supaya hasilnya jauh lebih bagus. If you can help more people get healthy, if you can help more people earn the money, you will be more healthy, you will be more rich. Ya, Bapak Ibu, ketika kita banyak membantu orang lain untuk mendapatkan kesehatan secara paripurna, dan ketika kita banyak membantu orang lain untuk mendapatkan kesuksesan atau kekayaan dari Norlan, Bapak Ibu, percayalah, Bapak Ibu akan jauh lebih sehat, Bapak Ibu akan jauh lebih sukses dan kaya. So, from the zero to the hero is a way. Still have so many need to learn and doing. Iya, Bapak Ibu, dari zero ke hero, Bapak Ibu, banyak jalan yang harus dilalui Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus banyak belajar. I still want to motivate everybody. Believe yourself and always learn from everywhere. Iya Bapak Ibu,
kita selalu menyemangati Bapak Ibu. Percayalah pada diri sendiri Bapak Ibu dan belajar dari manapun. And always in the end we doing execution and always prove you can make it. Iya, dan pada akhirnya Bapak Ibu kita harus eksekusi atau melakukannya Bapak Ibu, mempraktikannya. Dan tunjukkanlah kepada semua Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa melakukannya. In Mr. Jack's mind, I never thinking about somebody will be lose, somebody is fair loser. No, only some people they want to move on, they want to do something for himself, they can success for himself. Ya, Bapak Ibu, menurut Mr. Jack, Bapak Ibu, hanya orang yang mau berjuanglah yang akan sukses, Bapak Ibu. So that's meaning everybody. Success or not is holding in your hand. Artinya Bapak Ibu, sukses atau tidaknya Bapak Ibu itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Ada di tangan Bapak Ibu. You can take a rest, you can fighting and fight for your life. That is your choice. Ya, Bapak Ibu bisa istirahat ataupun Bapak Ibu bisa merubah kehidupan Bapak Ibu menjadi jauh lebih baik. Itu adalah keputusan ada di tangan Bapak Ibu. So that is your choice. What you choice? Ya, ini adalah pilihan Bapak Ibu. Dan pilihan Bapak Ibu ada di sebelah mana Bapak Ibu? Are you really want to success in the Norland or not? Apakah Bapak Ibu betul-betul ingin sukses di Norland, Bapak Ibu? Show it to me. Ya, Bapak Ibu join bersama kami, Bapak Ibu. Yeah, show up, show it to me. Tunjukkan kepada kami, Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu bisa sukses di Norland. I believe you. You must believe yourself. Ya, kami semua percaya bahwa Bapak Ibu bisa sukses di Norland. Buktikanlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya kesempatan untuk sukses di Norland. Wish to the God, everybody, you can achieve the target in November. Ya, dan kami semua berharap Bapak Ibu bisa capai target di bulan November. Nolai Indonesia. Cayo. Oke, terima kasih Mr. Terima Jack. kasih Mr. Jack. Ya, Pak Hendro. Ya. Oke, kedengaran ya? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu. Oke, untuk itu sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Mr. Jack. Terima kasih Mr. Jack. Oke, yang sukses, timnya yang belum hadir di Zoom meeting, oke, diminta untuk segera masuk tentunya Pak Tajib ya. Iya, betul. Kita akan masuk ke materi. Oke, dan di sesi pertama ini kita akan berbicara tentang 30 parameter. Wow, 30 parameter ya. Dan oke, ini akan dibawakan oleh coach kita. Siapakah beliau? Oke, langsung saja. Oke, mari kita sambut. Ya. Oke, ini dia Health Consultant Norland Indonesia. Ya. Oke, Pak Dokter, siap. Boleh dijadikan Sudah, Pak co-host Dokter? mungkin. Sudah jadi Pak Dokter. Oke, tolong dibantu Pak Tajib mungkin. Amil. Oh, belum jadi co-host Pak Hendro. Boleh dijadikan co-host Pak Hendro. Oke, siap. Ya, setting Ya, host. sudah. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Hendro, selamat malam Selamat Pak malam. Tajib. Good evening also Mr. Jack Yu, dan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Setelah tadi di sesi pertama Mr. Jack Yu sudah memberikan sebuah motivasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, di sesi kedua ini kita akan belajar ya, lebih kepada teknis kita di lapangan Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan satu materi ya.
Kita akan lihat seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hendro ya. 30 parameter di detox cell Bapak Ibu. Nah, cuma sebelum saya bicara mengenai parameter ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah aturan main yang memang sudah seharusnya dilakukan sebelum proses detox cell ini terjadi. Jadi memang Bapak Ibu, sebelum detox ini selalu kita arahkan ya. Coba Anda biasakan ya, diarahkan dulu pasien atau konsumen ya atau semua orang yang mau melakukan detox, lebih baik itu diinformasikan terlebih dahulu bahwa sebelum detox itu memang sebaiknya cari waktu luang ya. Jadi proses detox ini sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Saya melihat banyak juga yang karena beberapa orang semangat sekali setelah seminar mereka ingin langsung detox. Boleh nggak seperti itu? Boleh Bapak Ibu, cuman hasilnya tidak efektif, tidak maksimal. Nah, kita ini menghindari hal-hal tersebut supaya semuanya terjadi secara benar Bapak Ibu ya. Nah, contoh berikutnya, H-3 kurangi gula, lemak, minyak, perbanyak sayur dan buah-buahan. Ya, ini ada tujuannya Bapak Ibu, supaya kondisi usus kita ini sudah tidak terlalu kotor ya, sudah ada persiapan H-3 sebelumnya. Kemudian hindari makanan dan buah yang berwarna merah, berbiji dan pedas. Nah, karena apa? Karena toksinnya juga kalau yang berasal dari jantung itu kan warnanya merah Bapak Ibu. Ya kan? Seperti wortel atau kulit cabai. Nah, nanti kalau orang tersebut 3 hari sebelumnya tidak menghindari, nanti banyak yang mengatakan, Pak, saya habis makan cabai. Ya, nah itu yang repot, Bapak Ibu. Anda mau jawabnya gimana coba? Ya, padahal memang seharusnya aturannya memang hindari makanan yang berwarna merah paling enggak 3 hari sebelumnya. Kemudian kopi, teh, alkohol, serta cukup tidur dan istirahat. Ya, kemudian jika kondisi sedang tidak fit, minum peptide dan GI Vital dari 3 hari sebelum detox. Jadi memang peptide dan GI Vital untuk regenerasi sel ini sebaiknya Bapak Ibu paling bagus ya, saran saya adalah sebelum dan sesudah detox. Jadi sebelum sudah konsumsi dulu 3 hari sebelumnya, ya nanti setelah detox juga mengkonsumsi lagi. Karena efeknya akan jauh lebih maksimal Bapak Ibu. Ya, kemudian obat dari dokter masih tetap diminum sampai hari H jam 12 siang. Jadi waktu proses hari H detox ini masih boleh minum obat dokter sampai jam 12. Kemudian dari jam 14 sudah stop makan besar, hanya boleh minum air putih. Ya, dari jam 2 itu sebenarnya sudah mulai stop makan Bapak Ibu ya, hanya boleh minum air putih ya. Kemudian juga tidak boleh mandi, tidak boleh gosok gigi juga Bapak Ibu. Nah, cuman kalau Anda mau lebih efektif lagi, saran kami paling enggak jam 12 siang Bapak Ibu. Jam 12 siang itu perut sudah dikosongkan supaya kondisi usus lebih stabil ya. Nah, ini persiapan yang harus dilakukan 3 hari sebelum detox. Ini sangat kita sarankan supaya hasilnya maksimal ya. Nanti kalau nggak, misalkan nih kalau ada komplain ya, komplainnya misalkan Pak toksinya kok sedikit misalkan, atau mungkin ada juga yang nggak kerasa apa-apa, misalkan ada yang ngomong seperti itu. Nah, makanya inilah kenapa perlu kita sarankan 3 hari sebelumnya. Jadi jangan dadaan ya Bapak Ibu, saran kami. Ya, dari awal memang sebaiknya orang yang hadir di acara seminar di Detox Camp itu lebih baik Anda presentasi terlebih dahulu. Ya, presentasi dan diberikan informasi ini. Sehingga ketika dia datang ke seminar memantapkan diri ikut detox, dia udah ada persiapan Bapak Ibu. Ya, ini akan jauh lebih efektif. Nah, kemudian juga pasca detox ya. Ini sebenarnya kita juga sarankan ya paket regenerasi. Contoh, mikro oligopeptide itu boleh 2 saset sebelum sarapan ya. Kemudian GI Vital 1 pagi dan 1 malam ya. Boleh juga 2 pagi dan 2 malam. Perbanyak minum air putih, rendah gula, lemak dan perbanyak sayur buah 3 hari pasca detox. Kemudian obat jika sangat diperlukan boleh sore setelah detox. Ya, nah kemudian ini jangan cemas jika timbul flare reaction ya, seperti bintik-bintik merah seperti itu ya. Dan ini akan bertahap hilang dalam waktu 3 sampai 7 hari Bapak Ibu. Kemudian mulai pola makan dan hidup sehat ya. Dan juga ya usahakan kalau memang bisa ya lakukan detox per 4 bulan di tahun pertama Bapak Ibu. Habis itu nanti di tahun kedua boleh 6 bulan sekali, berikutnya bisa setahun sekali, nggak jadi masalah. Ya, jadi ini kita sangat sarankan ya. Memang betul Bapak Ibu, minimal sekali seumur hidup Anda sudah melakukan proses detox cell.
Tetapi kalau Anda bisa melakukan lagi, tidak ada salahnya. Ya, supaya kenapa Bapak Ibu? Karena kan racun-racun dalam tubuh kita ini selalu ada. Ya, kita bisa lebih bersihkan lagi itu lebih bagus, memperpanjang usia lah Bapak Ibu. Ya, istilah saya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika seseorang detox, apa saja sih yang bisa kita lihat perbedaannya? Nah, ini kita mulai masuk Bapak Ibu ya. 30 parameter ya yang kita dapatkan di saat melakukan proses detox sel quantum normal. Kita akan lihat. Satu, parameternya apa? Rambut ya. Sebelum dan sesudah Anda bisa lihat yang tadinya misalkan mengalami kerontokan atau uban ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nih nanti kira-kira 2-3 minggu ubannya itu pada beberapa kasus ya itu mulai menghitam. Kemudian yang tadinya botak ya itu mulai tumbuh rambutnya Bapak Ibu. Ya, kemudian kulit wajah ya, flek atau jerawat ini akan menghilang juga ya, yang tadinya banyak akan menghilang ya. Otomatis ya Bapak Ibu karena detox sel ini juga membersihkan usus dan rata-rata jerawat atau flek itu ya nggak bagus kondisi ususnya Bapak Ibu ya. Kemudian masalah pada peradangan gusi atau gigi. Ya, kemudian masalah pada pendengaran. Nah, biasanya orang-orang yang mengkonsumsi obat kimia dari dokter dalam jangka waktu yang lama, itu efek sampingnya ke pendengaran, Bapak Ibu. Ya, nah ini bisa membaik biasanya dengan proses detox sel. Kemudian penciuman. Ya, kemudian penglihatan, minus plus silinder ini termasuk proses degenerasi atau proses penuaan. Ya, ini biasanya juga bisa terbantu dengan proses detox sel ini. Kemudian apalagi nafsu makan ya. Biasanya yang ususnya atau lambungnya bermasalah ya, ususnya kotor, lambung bermasalah, itu biasanya nafsu makannya sedikit Bapak Ibu ya. Nah, nanti dengan proses detox sel ini nafsu makannya akan bertambah ya. Kemudian memori atau daya ingat yang tadinya mungkin sudah mulai lupa gitu ya. Yang naruhnya kacamata di atas kepala tapi nyarinya ke rumah tetangga. Nah, ini juga bisa membaik nih Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi daya konsentrasi ya. Yang tadinya konsentrasinya cuma bisanya 10 menit pertama ya, ini bisa lebih panjang. Nah, kemudian yang mengantuk Bapak Ibu ya. Yang dengerin Zoom seperti ini sebentar udah mulai nguap-nguap gitu ya. Udah mulai matanya merem-merem. Nah, itu nanti Anda harus detox ya supaya berkurang mengantuknya ya. Kemudian kualitas tidur biasanya akan membaik, lebih nyenyak Bapak Ibu. Ya, kemudian perasaan sangat saat bangun tidur ya, badannya sakit semua atau badannya segar. Nah, itu Anda akan mengalami perubahan-perubahan sebelum dan sesudah detox. Jadi hal-hal seperti ini bisa dijadikan parameter. Kemudian bangun nafas ya. Ini saya juga punya pengalaman pada beberapa orang yang sudah melakukan proses detox sel ya. Biasanya kalau naik tangga seperti itu nafasnya pendek ya, ngos-ngosan. Setelah detox sel rata-rata nafasnya akan jauh lebih bagus. Kemudian sering capek ya, yang tadinya gampang capek ini sudah mulai berkurang, sudah mulai nggak gampang capek. Kemudian mereka yang produksi dahak atau slam berlebihan biasanya juga akan berkurang. Ya, jalan kaki yang biasanya bisa jauh, biasanya nggak bisa jauh, ini jadi bisa jauh. Kemudian detak jantung ya, yang tadinya lebih cepat sekarang bisa kembali ke normal ya. Ini banyak sekali parameternya. Kemudian yang tadinya kesemutan atau kram-kram di tangan ya, ini juga akan membaik ya. Kram tangan, kram kaki ya, rata-rata ada sumbatan di pembuluh darah, otomatis dengan proses detox sel ini sumbatan-sumbatan tersebut akan keluar Bapak Ibu. Ya, kemudian apalagi pegal-pegal, linu otot ya akan berkurang. Nah, saya sendiri setelah detox sel Bapak Ibu, saya tuh punya satu penyakit ya. Itu kalau tangan saya angkat seperti ini ya, yang di sebelah sini ini sakit sekali Bapak Ibu. Udah lama sekali. Kalau saya angkat itu sakit, tapi setelah proses detox sel tangan saya ini membaik sampai sekarang ya, nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya. Kemudian masalah asam lambung, gas lambung ya, termasuk buang air kecil dan buang air besar ya. Biasanya orang-orang yang susah buang air besar setelah proses detox sel ini akan membaik Bapak Ibu. Saya juga punya satu testimoni di Jogja ya. Tadinya orang tersebut setiap hari rutin mengkonsumsi Vegeta Bapak Ibu. Kalau nggak konsumsi Vegeta itu nggak bisa BAB. Nah, sekarang setelah melakukan proses detox, sekarang sudah tidak ada ketergantungan terhadap Vegeta lagi. Ya, nah kemudian daya seksual. Ini saya juga punya testimoni. Saya punya seorang pasien stroke ya, yang hanya bisa tidur tadinya, maksudnya tidur beneran ya, tidur di kasur gitu ya. Perubahan yang pertama Bapak Ibu, ini testimoni dari istrinya. Perubahan pertama setelah detox sel,
ya itu burungnya bisa berdiri Bapak Ibu. Ini beneran, ini testimoni beneran. Ya saya waktu dapat chat itu ya di WA, saya ketawa sendiri Bapak Ibu. Keren juga ya. Kenapa? Karena sumbatan di area sekitar penis, di area sekitar organ vital itu sumbatannya semua keluar Bapak Ibu. Ya, sehingga pembuluh darahnya menjadi lancar. Nah, termasuk haid. Ya, yang bermasalah dengan haid, kita sudah lihat testimoninya kemarin juga salah satu tim kita di Klaten ya, itu seorang ibu-ibu yang sudah usia setengah baya haid kembali Bapak Ibu, yang tadinya sudah lama nggak haid. Ya, kemudian libido. Nah, ini ya bagi mereka yang hasrat seksualnya sudah mulai menurun, biasanya ada masalah, ada sumbatan juga. Ini akan membaik. Ya, kemudian keputihan atau infeksi genital ini juga akan berkurang. Nah, ini yang kelihatan betul ya Bapak Ibu, lingkar perut ya, dan juga plus berat badan. Otomatis kalau berat badan menurun, lingkar perut juga akan berkurang Bapak Ibu. Ya, jadi proses detox sel kuantum ini Bapak Ibu bisa dilihat dari 30 parameter yang ada. Jadi sebenarnya parameter ini cukup banyak dan Anda bisa print ya Bapak Ibu. Anda bisa print. Jadi setiap acara detox ya, berikan ini ke pasien masing-masing untuk kita evaluasi dua bulan setelahnya Bapak Ibu ya. Nah, dan proses detox sel ini Bapak Ibu tidak serta-merta langsung ya. Nah, ada beberapa yang menanyakan, Pak, saya setelah didetox kok malah badan saya sakit semua, Pak. Ya, kayak keluhan atau gejalanya keluar. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Itu biasanya 1 sampai 2 minggu pertama. Karena proses untuk perombakan toksin di dalam tubuh butuh waktu. Ya, jadi kadang-kadang justru setelah detox badannya pegel semua, enggak apa-apa. Ada beberapa yang juga pusing, enggak masalah Bapak Ibu. Itu proses, artinya proses detox sel ini sedang terjadi di dalam tubuh. Tapi pada beberapa orang justru malah lebih seger, lebih enteng, lebih enak ya, nggak jadi masalah juga. Ya, tetapi ingat Bapak Ibu, proses perombakan toksin di dalam tubuh itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu. Jadi kalau Anda mau cek lab nih, misalkan yang tadinya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi dan lain sebagainya, itu cek nanti setelah 3 minggu Bapak Ibu. Ya, atau di minggu ketiga Anda silahkan cek. Jadi kalau hari ini detox sel, Anda besok cek lab ya belum ada hasilnya. Hasilnya mungkin masih nggak bagus. Ya, dan beberapa gejala mungkin justru akan kerasa, badan nggak enak, pegel dan lain sebagainya. Ya, ingat proses pengeluaran racun ini terjadi selama 120 hari. Ya, jadi akan keluar step by step. Nggak bisa sekali semalam langsung keluar semua, nggak bisa Bapak Ibu. Karena setiap orang kadar toksinnya berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya, dan tentunya ini memerlukan waktu. Nah, pada beberapa orang yang toksinya memang sedikit langsung kerasa badannya Bapak Ibu. Ya, tapi pada beberapa orang yang memang kasusnya lumayan parah, apalagi mereka yang menderita penyakit degeneratif tertentu, ya ini butuh waktu proses untuk membaiknya. Ya, dan juga pada beberapa kasus seperti misalkan stroke ya Bapak Ibu, saya sering sekali ketemu kalau Anda ketemu pasien stroke Bapak Ibu, ya, pertama, proses detox sel ini kadang membutuhkan lebih dari sekali. Ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali termasuk pasien jantung. Ya, kedua, saran kami adalah setelah stroke lakukan yang namanya fisioterapi. Ya, banyak yang mengatakan, "Dok, saya sudah melakukan fisioterapi sebelumnya." Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum didetox sumbatannya masih ada. Justru fisioterapi ini akan efektif setelah melakukan detox sel. Karena sumbatannya sudah hilang, aliran darah lancar, oksigen lancar, ya kan? Nah, tinggal melatih massa otot. Karena orang stroke biasanya massa ototnya mengecil. Nah, dilatih supaya besar kembali dan bisa melakukan aktivitas kerja. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta orang stroke yang tadinya benar-benar hanya tidur, besok tiba-tiba bangun, tiba-tiba jalan. Itu kalau kasusnya ototnya masih kuat, Bapak Ibu. Tapi pada beberapa orang yang sudah terlalu lama, ototnya kadang-kadang sudah mengecil dan melemah. Makanya setelah stroke butuh proses fisioterapi terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke Pak Hendro dan Pak Tajib. Silakan Pak. Oke, Pak Dokter. Wah, luar biasa ya. Itu tadi 30 parameter ya Pak. Yes, betul. Jadi nanti Bapak Ibu akan jauh paham lah ya terkait Betul. dengan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah detox ya, dan kondisi-kondisinya. Oke, Pak Hendro. Oke. Oke, Pak Dokter Subi, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dokter Subi Wakso. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke.
Pak Tajib, kita lanjut lagi ke sesi Iya. selanjutnya. Oke, ini terakhir ya dari kita. Oke, untuk itu siapakah beliau? Langsung saja, mari bertemu. Oke, ini dia. Marketing Director Norlan Indonesia, Dr. Tommy. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Tajib. Baik Bapak Ibu, di sesi kedua ini ya, saya ingin menambahkan tadi dari sesinya Dr. Subi, Bapak Ibu tadi sudah belajar tentang 30 parameter ya. Artinya detok itu tidak serta-merta simsalabim gitu ya. Semua penyakit bablas gitu, tidak ya. Tentu perlu proses. Dan hal-hal yang bisa Bapak Ibu pantau atau perhatikan ya, adalah 30 parameter yang kecil-kecil dulu yang berubah. Baru kemudian secara berkala, secara bertahap akan membuat efek perubahan yang signifikan terhadap kesehatan ya. Jadi jangan buru-buru mengatakan, aduh Pak, detok nggak ada manfaatnya, detok nggak ada rasanya saya. Karena yang dia fokuskan mungkin hanya penyakitnya aja. Mungkin hanya diabetesnya belum terkontrol, tekanan darahnya, tapi hal-hal kecilnya dia luput dari perhatiannya. Nah, makanya oleh karena itu, Bapak Ibu sekarang sudah paham tentang 30 parameter tadi, bisa ditanyakan secara berkala ya kepada calon prospek atau customer kita. Nah, berikutnya hari ini Bapak Ibu, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang 6 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika Bapak Ibu melakukan detox ya. Artinya Bapak Ibu setiap melakukan detox itu tentu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu jadi ragu-ragu gitu ya. Ini bener nggak sih detoxnya? Atau ini bener nggak sih caranya? Atau ini ada yang salah nggak sih dengan cara saya detox atau bagaimana begitu? Nah, ini ada 6 pertanyaan. Pertama, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang paling sering, mohon dicatat ya. Ini bagi detox trainer atau instruktur detox ya atau detox konsultan wajib tahu dan bisa menjelaskan Bapak Ibu ya. Satu, mengapa sih ada orang yang toksinnya nggak keluar dalam waktu 16 jam? Kan katanya di promosi kita selalu mengatakan bahwa racunnya akan keluar Pak dalam waktu 16 jam. Nah, 16 jam itu sampai kapan? Sampai jam 10 pagi Bapak Ibu. Kalau kita hitung dari jam 6 sore kita mulai detox sampai jam 10 pagi, nah itu jaraknya adalah 16 jam. Artinya biasanya 99,99% ya orang akan keluar racunnya dalam waktu 16 jam. Tapi ada 1 atau 2 peserta detox kita yang komplain kepada Bapak Ibu, Pak ini kok saya nggak BAB nih, ini gimana nih? Ada yang salah nggak? Ya kan apa produknya palsu ini ya? Ada yang sampai begitu ya? Ini produknya palsu kali yang saya dapat nih gitu ya. Nah jadi bagaimana cara kita menjawabnya, Bapak Ibu? Ya kita lihat. Oke pertama. Tidak ada istilah detoksin nggak keluar tuh nggak ada. Jadi jangan jangan Bapak Ibu mengatakan bahwa toksinnya nggak keluar, itu nggak ada. Yang ada hanyalah terlambat, keluarnya terlambat. Yang harusnya dalam waktu 16 jam sampai jam 10 gitu ya, dia keluarnya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Nah gitu, pasti akan keluar Bapak Ibu toksinnya, dipastikan. Karena nggak mungkin orang nggak BAB, bener nggak? Masa sih nggak BAB sampai 1 minggu kan nggak mungkin setelah detox ya atau 1 bulan. Pasti akan BAB akan keluar racunnya ya melalui BAB kita. Nah, apa yang terjadi? Kenapa dia terlambat keluar? Nah, tadi Dokter Subi udah sampaikan, ternyata kalau terlambat itu, nah, kenapa terlambat? Satu, persiapannya nggak baik. Tiba-tiba misalnya masih capek, nggak istirahat, lagi stres ya, kemudian banyak makanan-makanan yang bisa menghambat terjadinya toksin seperti kopi, teh, alkohol, dan seterusnya. Akhirnya persiapannya nggak mateng, dadakan detoknya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya persiapannya nggak baik, akhirnya toksinnya terlambat. Bukan nggak keluar, tapi terlambat ya. Kedua, stres dan cemas. Banyak sekali yang toksinnya terlambat ini, hampir 100% orang yang toksinnya terlambat keluar ini biasanya nggak rileks.
Ya, ketika detox dia bertanya, Pak ini aman nggak sih buat lambung saya? Pak ini nanti kalau detox saya lemes nggak sih? Pak nanti kalau misalnya saya lapar malam-malam gimana? Pak nanti kalau ternyata saya gini, saya gitu gimana? Cemas Bapak Ibu, stres. Akhirnya apa? Nggak rileks. Kalau nggak rileks, udah pasti biasanya toksinnya terlambat ya. Saking dia stresnya, kemudian ususnya kram, ususnya tidak bergerak ya, kemudian juga sphincter OD-nya ya, tempat pengeluaran racunnya menyempit, akhirnya orang tersebut terlambat ya, racunnya keluarnya terlambat. Bukan nggak keluar, terlambat. Kemudian tidak rileks dan sibuk. Pada saat proses detoxnya sibuk ya, sibuk berbicara, sibuk ngobrol, sibuk main HP, sibuk nonton TV, ya kan? Sibuk apalah pokoknya. Di kamar itu bukan istirahat, malah sibuk. Nah, ini juga biasanya toksinnya terlambat ya. Berikutnya apa lagi? Penyakit-penyakit yang sebelumnya memang orang ini susah BAB Bapak Ibu. Dia misalnya, Pak, penyakit saya nggak bisa BAB misalnya sampai 10 hari atau 6 hari. Nah, ini memang masih proses perbaikan ususnya. Jadi memang dia ususnya itu memang nggak bergerak. Ya, peristaltiknya, gerak motilitas ususnya terganggu. Akhirnya apa? Toksinnya juga terlambat, Bapak Ibu. Tapi nggak perlu khawatir ya, pasti keluar. Cuman lebih dari 16 jam karena terlambat ya. Bisa siangnya atau bahkan ada yang sorenya, ada malam harinya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Saringannya dibawa aja. Jadi ketika walaupun detox campnya udah selesai, ya dia belum BAB atau baru 1 kali BAB masih dibuang, belum ditampung, saringannya jangan dibuang, dibawa pulang aja. Nanti kalau mau keluar, mau BAB-nya keluar ya Bapak Ibu silakan ditampung begitu seperti biasa ya. Nah, kalaupun nggak mau ditampung ya nggak apa-apa. Pak, saya udah males nampung, saya udah mau kerja, saya udah mau melakukan aktivitas, saya nggak tampung nggak apa-apa ya, saya buang aja ketika keluar. Nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat langsung di kloset nantinya mengapung biasanya dia ya. Nah, kemudian perbanyak minum air putih dan sayur ya setelah Bapak Ibu melakukan detox ya untuk supaya pencernaannya ya yang tadinya berat begitu ya, sekarang konsumsi makanan-makanan yang ringan dulu supaya ususnya bisa pulih seperti itu ya. Itu yang pertama, artinya tidak ada kata racun tidak keluar, toksin nggak keluar tuh nggak ada. Yang ada hanya terlambat keluar. Faktornya ada seperti ini semua ada di yang saya jelaskan ya. Kedua, banyak juga yang nanya, Pak, kenapa sih nggak ada efek yang terlalu signifikan setelah detox? Rasanya saya biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana kayak orang-orang gitu ya. Orang-orang rasanya badannya fit, sehat, kemudian juga imunitasnya meningkat ya, vitalitasnya meningkat. Kok saya enggak ya? Kenapa ya? Nah, itu sering nggak ada yang nanya kayak gitu sama Bapak Ibu? Terus bingung. Ayah Bu, nggak tahu saya, ntar saya tanya dokter ya, atau entah Bu, nggak tahu saya juga. Itu jawaban yang bukan jawaban seorang detox konsultan ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ya. Kalau timbul pertanyaan demikian, bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Nah, Bu, proses detox itu memang 16 jam, betul. Tapi bukan berarti semua penyakit Ibu itu akan hilang dalam waktu 16 jam. Jangan salah. Karena kebanyakan kita salah menjelaskan. Bu, itu 16 jam orang yang stroke udah 5 tahun langsung lari loh. Ah, itu kata-kata yang terlalu overclaim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa mengatakan 16 jam penyakitnya sembuh total. Ah, itu salah ya. Yang benar adalah prosesnya 16 jam. Tapi proses perbaikan selnya itu memerlukan waktu 3-4 bulan. Renovasi rumahnya sampai jadi itu perlu waktu 3-4 bulan. Jadi kalau baru 1 minggu detox, baru 3 hari detox, dia belum merasakan efek signifikan, wajar Bapak Ibu. Karena renovasinya belum jadi. Rumahnya belum selesai dibangun, belum selesai diperbaiki. Jadi dijelaskan, harap bersabar ya Bu. Prosesnya kita lakukan, coba cek 30 parameternya ada nggak yang melakukan, ada nggak yang ternyata mengalami perbaikan seperti itu ya. Yang kedua, penyakitnya berat enggak? Karena orang yang penyakitnya semakin berat tentu memerlukan waktu yang lebih lama Bapak Ibu. Yang satu stroke-nya udah 10 tahun, yang satu stroke-nya baru 2 bulan. Kira-kira yang lebih terasa efeknya yang lebih cepat yang mana Bapak Ibu? Tentu yang stroke-nya masih baru-baru kan? Lah dia stroke-nya udah 10 tahun, nggak minum obat, udah komplikasi, setelah detox 1 minggu mau langsung lari gitu kan nggak begitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib menjelaskan, Bu, penyakit Ibu udah berat, udah 10 tahun stroke-nya, diabetesnya udah 20 tahun, tekanan darahnya udah lama, ini perlu waktu, jadi bersabar ya. Jadi mungkin dia nggak sabaran pengen seperti orang-orang lain yang penyakitnya lebih ringan daripada dia ya. Oke, yang ketiga, banyak yang setelah detox Bapak Ibu tidak melanjutkan tahap 2 dan tahap 3. Ya, setelah detox itu kita ada namanya tahap perbaikan sel. Menggunakan peptide dan juga GE Vital. Nah, dia nggak lakukan itu. Tentu perbaikannya akan lebih lambat karena dia cuma detox aja.
Kalau dia ingin lebih cepat, Bapak Ibu beli paket regenerasi, ya paket RO kita yang langsung 3 produk, triple produk ya, G-Vital, Peptide, dan Cordyceps. Itu harganya promosi 1.200.000 seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih cepat lagi efeknya, sarankan untuk melanjutkan dengan paket regenerasi begitu supaya efeknya lebih maksimal, begitu ya, supaya lebih cepat. Nah, yang keempat, kadang-kadang orang tuh nggak perhatikan, Pak. Yang dia rasa, Pak, nggak ada rasa apa-apa di tubuh saya karena dia orangnya nggak detail. Orangnya nggak perhatikan betul-betul. Makanya sodori 30 parameter tadi. Coba, Pak, pelan-pelan ya. Kita cek satu-satu ya. 30 parameter tadi, ada nggak yang Bapak rasa semakin baik? Oh iya, ada, ternyata tidur saya nggak perhatikan, ternyata tidur saya lebih nyenyak ya, lebih pules. Oh ternyata uban saya berkurang. Oh ternyata nafas saya lebih panjang. Padahal penyakitnya masih ada. Diabetesnya masih, tekanan darahnya masih naik turun, tapi perubahan-perubahan minor, perubahan-perubahan kecil tadi yang 30 parameter itu yang kadang-kadang luput dari perhatian mereka. Bukan nggak ada perubahan, ada, cuman kecil-kecil dulu, baru kemudian melakukan perubahan yang besar ya. Yang kelima kesalahannya, obat dokternya langsung dia stop ya. Karena udah detox ngerasa enak, obat dokternya di stop, wah udah kacau lagi, tekanan darahnya naik lagi, gula darahnya naik lagi, padahal disarankan obat dokter tetap diminum Bapak Ibu minimal 3 sampai 4 minggu setelah detox, baru kemudian diturunkan pelan-pelan. Ya ini biasanya mengapa orang merasa tidak signifikan, mengapa ngerasa tidak ada efek. Karena salah pemahaman dan juga salah setelah detoxnya seperti itu. Atau dia tidak perhatikan. Nah ini wajib Bapak Ibu jawab ketika Bapak Ibu ada yang menanyakan demikian ya. Nah yang keenam, ini yang lebih parah lagi nih. Udah dia detox, ngerasa enak, badannya enak, wah ngerasa udah sehat segala-galanya. Ya, udah kembali lagi, oh udah deh, akhirnya pola hidupnya kacau lagi, makannya berantakan sembarangan, semuanya dia makan semua gitu ya. Akhirnya apa? Kacau lagi, racun lagi, dia masukin racun lagi. Pak, saya udah detox 2 tahun yang lalu, kok sekarang badan saya kayak gini lagi, berarti detoxnya nggak ngefek dong. Nah gitu kan. Detoxnya udah 2 tahun yang lalu, udah setahun yang lalu, udah bagus. Sekarang lifestyle-nya kacau lagi. Kira-kira perlu detox lagi nggak Bapak Ibu? Ya suruh sarankan Pak detox lagi. Karena Bapak udah kotori lagi, kemarin udah bagus, sekarang udah kacau lagi, banyak racun lagi, detox lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketujuh kurangnya edukasi ya, sehingga ekspektasi orang tuh beda-beda. Ada yang mengerti dan paham tentang proses, tapi ada juga yang nggak mau tahu tentang proses. Yang dia tahu setelah saya detox saya akan sembuh. Nah itu edukasi yang paling penting. Ya, ini bukan obat ajaib simsalabim, hari ini minum detox, besok langsung lari, nggak begitu. Semua butuh proses, Bapak Ibu. Ya, itu. Yang ketiga, bagaimana edukasinya, Pak? Saya ketemu customer ini rewel banget, takutnya dia komplain. Sebaiknya apa yang harus saya jelaskan di awal, sebelumnya, sebelum dia detox, dan apa yang harus saya jelaskan sesudah detoxnya, biar dia nggak komplain, biar dia mengerti. Nah, hal-hal apa yang harus dijelaskan? Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus jelaskan konsep kesehatan ala Norland itu berbeda dengan obat kimia. Kalau obat kimia diminum hari ini, tekanan darahnya turun, tapi harus minum obat terus. Kalau Norland tidak, Bapak Ibu. Minum produknya sekarang, mungkin nggak langsung penyakitnya tiba-tiba stabil, tapi membutuhkan waktu proses. Ya, tapi sifatnya permanen. Ya, artinya Bapak Ibu sekali melakukan detox dan kemudian perawatan itu sudah permanen, tidak perlu obat terus, tidak perlu detox terus ya kalau seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jelaskan juga tentang cara kerjanya produk ini gimana. 16 jam prosesnya, 120 hari proses renovasinya dan seterusnya begitu ya. Dan penjelasan tentang toksinnya, Bapak Ibu juga kasih tahu. Besok Bu kalau keluar toksin begini-begini, maknanya ini gitu. Udah kita punya tabelnya ya. Nah, cara detox yang benar juga dijelaskan. Apa yang harus dia lakukan, apa yang nggak boleh dia lakukan, bagaimana selama proses detox. Itu yang menjelaskan Bapak Ibu. Kalau seminar mungkin dia dengar dia lupa. Tapi kalau Bapak Ibu seorang detox konsultan, Bapak Ibu wajib menjelaskan dengan benar ya. Persiapannya bagaimana, kemudian rencana program follow up setelah detoxnya seperti apa, Bu? Nanti setelah detox, ini akan ada produk tambahan. Dijelaskan aja di awal supaya kesembuhannya lebih sempurna, Bu. Seperti yang udah dibersihkan, kemudian yang kedua Bapak Ibu perbaiki selnya gitu. Nanti ada produknya dia. Jadi dia nggak kaget. Wah, kok ini beli lagi sih gitu kan? Kok regenerasi lagi apalagi? Nah, dijelaskan aja di awal. Tapi kalau Ibu belum punya uang, belum punya dana, nggak bisa beli, bisa ditunda, Bu. Tapi harus beli. Tapi mungkin besok atau lusa begitu ketika dananya ada ya. Nah, bisa berdiskusi dengan baik. Oke, yang berikutnya setelah selesai detox, Bapak Ibu jelaskan singkat aja, nggak usah tunggu dokter. Ya kan, oh ini racun dari liver Bu, warna hijau, racun dari jantung warna merah, masa gitu aja nggak bisa?
Cuman lihat warnanya, cocokkan dengan tabel kan selesai ya. Kemudian jelaskan tentang tahap kedua, Bu. Tahap kedua seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, perbaiki sel, Bu ya, dengan paket RO kita ya. Kemudian diedukasi, Bu, kalau udah detox atau Pak udah detox, mohon pola hidupnya dijaga ya. Jangan sembarangan dulu karena masih renovasi. Jangan sampai nih ngerasa enak, udah sembarangan, akhirnya balas dendam gitu ya, makan sembarangan, akhirnya terjadi dia ngerasa nggak maksimal. Kemudian terjadi flare reaction atau reaksi suar. Kalau ngerasa kurang enak, sedikit sakit kepala, kemudian lemes, nggak perlu takut, Bu. Itu reaksi positif. Ya, healing krisis namanya kalau istilah-istilah dalam network ya. Itu akan apa namanya reaksi positif perubahan di badan Ibu begitu. Menjelaskan tentang perbaikan bertahap. Mungkin bulan pertama merasa ini, bulan kedua akan ini, ketiga Bapak Ibu jelaskan aja. Ya, yang berikutnya kalau mau cek laboratorium Bu, jangan sekarang karena ini masih pembongkaran, masih kotor gitu. Kalau dicek lab malah tambah parah, tambah jelek hasil labnya. Tunggu 3 sampai 4 minggu begitu ya, baru melakukan cek laboratorium. Itu yang dijelaskan seorang detox konsultan, Bapak Ibu ya, sebelum diedukasi, sesudah juga diedukasi sehingga semuanya menjadi jelas untuk customer kita ya. Jadi nggak ada yang berpikiran negatif, nggak ada yang komplain kepada Bapak Ibu ya. Yang keempat, yang sering ditanyakan, Pak, ada customer saya setelah detox kok ngerasa pusing ya? Pak, kalau setelah detox kok ada yang gatal-gatal. Pak, setelah detox kok makannya jadi banyak ya? Pernah nggak Bapak Ibu mendapat pertanyaan seperti itu? Ya. Nah, kalau ada customer yang nggak nyaman atau bahkan ngedrop dia pada saat detox gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ayo, yang detox konsultan harus jawab ini. Pak, itu ada customer bilang katanya habis detox malah dia perutnya tambah perih atau lambungnya kumat atau apa, ketakutan kan semua, aduh masa sih Bu, masa gitu Bu, pada takut semua kan. Nah sekarang jawabannya bagaimana Bapak Ibu ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah orang yang drop, orang yang misalnya setelah pada saat detox dia misalnya pingsan lah, apalah nggak sadarkan itu tidak pernah terjadi. Jadi jangan takut, tidak pernah terjadi. Yang biasanya Bapak Ibu nih ya, syarat detox itu, makanya selalu saya sampaikan, syarat detox itu kondisi fisiknya itu stabil, cukup stabil. Walaupun sakitnya banyak, komplikasinya banyak, tapi dia stabil. Bisa makan, dia punya bisa berkomunikasi, nggak lagi demam, nggak lagi sakit banget, nggak lagi parah, nggak lagi sampai muntah, atau diare berat. Jangan, yang kayak gitu jangan didetox ya, tunggu stabil dulu kondisinya. Nah, kalau terjadi sesuatu nggak perlu panik Bapak Ibu, ya, nggak perlu khawatir, panik, buat suasananya nyaman. Oh, nggak apa-apa Bu, itu biasa karena penyakit Ibu berat, makanya Ibu muntah gitu ya. Tapi detoxnya terus dilanjutkan. Jangan panik, aduh telepon apa ini gimana nih muntah nih, orangnya marah-marah nih. Nah, jangan gitu. Bapak Ibu seorang detox konsultan menenangkan customer, bukan malah bikin dia tambah panik, ya kan? Ini detox konsultannya panik, customer Bapak Ibu lebih panik lagi. Ya, motivasi Bu, nggak apa-apa istirahat, ini biasa karena kondisi Ibu mungkin berat ya, lambungnya mungkin sudah sangat parah, nggak masalah kalau muntah, misalnya dia muntah pada saat detox, diteruskan detoxnya ya. Nah, usahakan bisa istirahat dan tidur dengan baik, dan kalaupun ternyata diperlukan obat dokter dan tidak ada pilihan lain, ya sudah pada saat detox boleh minum obat dokternya ini kalau terpaksa ya. Kalau masih bisa dihindari ya dihindari, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima, Pak, ini kan produk regenerasi ada banyak, ada J-Vital, ada kalsium, ada Vision, ada apa itu Cordyceps, peptide ya. Ini cara minumnya gimana ini? Masa semuanya langsung ditenggak semua jadi minumnya kan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya ada cara-cara minumnya. Ini saya ajari cara minumnya. Ini dipatenkan aja, jadi udah nggak berubah-berubah. Jadi nggak nanya lagi nanti, Pak, cara minum G-Vital gimana? Kapan? Berapa kapsul? Itu aja yang ditanya-tanya nggak selesai-selesai ya. Jadi semuanya dicatat ini, sebentar lagi dicatat, baik-baik di foto ini ya. Cara minum produk regenerasi yang benar. Ya, jadi jangan ditanya lagi, Pak minumnya kapan? Berapa banyak? Minum peptidenya digabung apa enggak? Minum G-Vitalnya gimana? Apa duluan? Obat dokter duluan apa ini duluan? Kan bingung semuanya. Jadi detox konsultan wajib mencatat resep ini. Nih kita lihat. Nah, nih udah nih udah saya kasih patennya, tolong dicatat, jangan ditanya lagi ya. Kita punya produk regenerasi ada 5 ya. Pagi-pagi sebelum aktivitas bangun tidur, sikat gigi dulu dengan toothpaste kita supaya apa namanya membunuh kuman-kuman, kemudian memperbaiki persarafan dan juga pembuluh darah di sekitar mulut supaya pada saat kita konsumsi produk akan lebih maksimal. Nah, sebelum makan nih, kita minum peptide dulu. Ya, diaduk dengan air panas, air hangat, minum peptide. Untuk apa? Untuk energi.
Kita pagi-pagi butuh kerja, butuh energi Bapak Ibu, sehingga minum peptide ini penting. Ya, jadi peptide dulu yang diminum untuk energi. Nanti setelah itu kita sarapan, entah sarapan roti, sarapan bubur, boleh. Setelah itu minum Cordyceps 2 kapsul untuk stamina kita, supaya seharian Bapak Ibu kerja nggak capek, nggak panas-panasan, stres, Bapak Ibu kuat. Ada energi, ada stamina, ya imunitasnya diperkuat. 2 ini. Siang nanti pas waktu teng makan siang, sebelum makan siang kunyah GE Vital dulu. Untuk apa? Supaya kalau makan siangnya pedas, makan siangnya ada bakterinya, makan siangnya makan lemak, ya itu semua dihalau oleh GE Vital. Paham ya? Jadi makan GE Vitalnya dulu untuk mempersiapkan lambung kita, makan siang kita nanti mungkin aneh-aneh, banyak racun dan seterusnya, ya. Setelah makan siang, minum 2 kapsul Health Vision supaya matanya terang, cerah, kerjanya nggak ngantuk, matanya nggak kedip-kedip, nggak perih. Siang kan kita kerja, Bapak Ibu. Jadi mata kita perlu vitamin, perlu nutrisi. Nah, malam hari sebelum makan minum lagi GE Vital. Jadi GE Vital itu sebelum makan. Kenapa harus sebelum makan? Supaya pas makan malam ada yang makan seafood, ada yang makan apalah seblak, ada yang makan apa gitu ya, malam-malam itu lambung kita terjaga, Bapak Ibu. Ya, karena kita udah minum GE Vital terlebih dahulu supaya lambung kita itu enggak siap untuk menerima makan malam kita yang aneh-aneh. Ada yang makan bakar-bakar, ada yang makan sate, ada yang makan pengawet, makan junk food semua malam-malam kita kan minum GE Vital. Nah, setelah makan, Bapak Ibu, sebelum tidur minum lagi kalsium. Jadi kalsium 1 bungkus sebelum tidur. Untuk apa? Biar tidurnya nyenyak, Bapak Ibu. Nggak bangun-bangun nyenyak mimpi indah. Yaitu obat tidurnya kalsium. Jangan lupa sebelum tidur sikat gigi, gosok gigi dengan toothpaste. Udah selesai, toothpaste-nya masuk, peptide-nya masuk, Cordyceps-nya masuk, GE Vital masuk, Vision masuk, kalsium masuk, 6, selesai. Jangan ditanya lagi cara minumnya. Udah semua ini sudah ada di paket regenerasi, Bapak Ibu. Ya, Pak nggak bisa beli semua, boleh nggak saya beli peptide Cordyceps doang? Boleh. Pak nggak bisa beli semua, boleh nggak beli Visionnya? Boleh. Tapi saran saya beli paket RO lebih murah ya. Ada peptide-nya, ada peptide-nya, ada GE Vitalnya, ada Cordyceps 3. Cuman bayar 2 dapatnya 3 ya. Tapi Pak saya pengen semua, ada paket regenerasi, lengkap itu semua, minum semua. Ya masa setelah detox minum itu semua nggak sembuh-sembuh itu udah kelewatan ya. Tapi ya sudah, lengkap dulu semua, dilengkapi semua. Ini resepnya, tolong difoto ya. Lanjut. Terakhir, bagaimana kita tahu bahwa detox kita berhasil? Pak, sebenarnya detox saya ini berhasil apa enggak sih? Kok saya rasa nggak biasa-biasa aja? Kok saya rasanya nggak seperti orang-orang? Ini berhasil nggak sih? Jangan-jangan gagal lagi detox saya, Pak. Nah, ini jawabannya kembali lagi ke Dokter Subi tadi. 30 parameter ya. Nah, bukan dari sedikit atau banyaknya toksin. Jadi orang berpikir, Pak, kok toksin dia banyak banget, berarti dia berhasil ya detoxnya. Kok toksin saya cuma sedikit, Pak? Berarti toksin saya gagal dong? Tidak. Semua orang punya racun yang berbeda-beda. Di sini bukan main banyak-banyakan racun, tidak Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu udah minum produknya, produk itu udah bekerja. Ya, masalah racunnya sedikit, racunnya banyak bukan parameter keberhasilan detox. Jadi yang racunnya sedikit bukan artinya dia tidak berhasil, justru mungkin dia lebih bagus daripada yang racunnya banyak. Jadi masing-masing beda-beda tergantung metabolismenya. Begitu. Yang berikutnya cek 30 parameternya. Bener nggak sih? Nggak ada efek? Coba kita cek. Coba gusinya mana yang tadinya berdarah sekarang masih berdarah. Oh iya udah enggak. Terus gimana pendengarannya? Tadi kagak budek kan? Kok sekarang udah enggak? Udah saya ngomong pelan udah denger. Oh iya ya bener. Terus gimana nafasnya? Kemarin batuk-batuk kok sekarang udah enggak ada batuk. Iya, dia baru nyadar. Ternyata banyak sekali hal-hal yang mengalami kemajuan tapi dia enggak sadari. Makanya bawa 30 parameter ini selalu ada di Bapak Ibu supaya bisa cek satu-satu. Mungkin gula darahnya masih tinggi, makin stroke-nya belum ada perbaikan, mungkin juga gula darahnya masih naik turun, tapi hal-hal ini udah mulai dirasakan perubahan ya. Jangan panik kalau ditanya, aduh gimana ya, orang itu komplain katanya detoxnya nggak berhasil, aduh gimana ya detoxnya katanya gagal. Jawabnya seperti ini. Oke, jadi inilah mengapa Bapak Ibu wajib training ya semuanya. Detox konsultan kita dimanapun berada di seluruh Indonesia wajib training, wajib tenang ya, wajib mengetahui segala sesuatu tentang produk detox ya. Jangan absen dari Zoom supaya wawasan pengetahuannya makin bertambah. Semoga informasi ini bisa menambah keyakinan Bapak Ibu di lapangan ya. Saya yakin semua ya di sini leader-leader kita di sini adalah orang-orang yang luar biasa, yang mau belajar ya, yang berani dan juga akan menjadi top detox consultant dan detox trainer di seluruh Indonesia. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam. Semoga kita semua dalam kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih Pak Hendro. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dr. Tommy.
Oke, waduh, ini lengkap ya Pak Tajib. Lengkap, Dari betul. kilometer, terus ini sering ditanyakan di lapangan tentunya. Iya. Bingung. Jadi Bapak Ibu nanti tidak bingung lagi ya. Jawab. Oke Pak Hendro. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Taji. Iya, betul. Nah, akhir acara kita malam hari ini kita masih punya beberapa informasi. Oke, boleh mungkin dibantu ditampilkan Pak Andri. Ya, ini dia Bapak Ibu. Oke, kita punya acara nanti seminar kesehatan online Rabu 8 November tahun 2023. Jam yang sama, oke, menggunakan ID Zoom yang sama. Oke, Iya, Pak. Iya, best speaker kita. Oke. Wow, iya. Ini kesempatan Anda untuk mengundang calon-calon pasien mungkin Pak Tajib ya untuk bisa Betul ya, calon-calon pasien ataupun customer Bapak Ibu ya, ataupun calon leader Bapak Ibu ke acara ini untuk lebih bisa meyakinkan mereka Bapak Ibu. Ya, betul. Jadi pasien Anda tidak dapat sendiri, ya ajak juga sebanyak-banyaknya Pak Tajib ya. Iya, betul. Dan saya tadi ini Pak Hendro ada tadi sih sudah kita sempat singgung ya, bahwa kita sudah ada detox center baru lagi ya Pak Hendro ya. Tadi seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu dengan detox center di Purworejo. Di mana nanti detox center ini Bapak Ibu bisa sebagai tempat pendaftaran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa catat nomor HP dan nomor rekeningnya baik-baik. Ya, jadi ini official dari perusahaan. Detox Center di Purworejo ini nanti bisa sebagai tempat pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera pada flyer berikut. Gitu. Dan juga nanti ini Detox Center ini juga bisa sebagai tempat pencairan bonus. Nah, Bapak Ibu juga bisa catat nomor ID-nya. Bapak Ibu nanti bisa mencairkan bonus di Detox Center tersebut. Tentu potongannya akan jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan potongan ke perusahaan atau ke kantor. Hanya 10.000 saja Bapak Ibu. Tapi kalau ke kantor 25.000. Seperti itu. Oke, Pak Hendro. Oke, itu tadi info tentang Detox Center. Oke, Ya. Dan kita juga punya beberapa info lainnya offline ya Pak Tajib ya. Betul. Dan nanti di hari Jumat nanti di Kota Solo, ada juga nanti hari Sabtu di Klaten, dan juga nanti hari Minggu di Kota Semarang. Oke. Dan hari Sabtu juga nanti ada di Kota Kudus. Oke. Betul. Buat Bapak Ibu nanti yang punya calon customer ataupun pasien nanti yang daerah di sekitar tempat acara nanti bisa diundang untuk hadir di acara. Oke. Yes. Oke, Pak Tajib. Ya, Pak Hendro. Kita sudah baik Pak Tajib. Oke, untuk kita undang semuanya Bapak Ibu. Ya. Oke, kita sama-sama ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, oke. Ada. Oke. Izin masuk ya. Oke, sama-sama Pak Tajib. Oke, Pak Hendro. Ya, Norlan Indonesia. Cayo. Norlan Indonesia. Cayo. Semangat. Izin